Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan Mitra Dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra Dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk Mitra Dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan. Hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengaku belum mendapatkan laporan terkait dengan masalah tersebut, namun dirinya menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Udah ada informasi yang Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, gunungan sampah melebihi atap rumah warga. Berlokasi tidak jauh dari pemukiman padat penduduk di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal. Warga sempat lapor, namun belum ada respon dari dinas terkait. Dari pantauan udara, hamparan sampah di lahan kosong kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara jelas terlihat. Tempat pembuangan akhir tersebut mulai menggunung, bahkan melebihi atap rumah warga. RT setempat yang mewakili warga mengeluhkan keberadaan TPS yang diduga ilegal tersebut lantaran polusi udara dari bau tak sedap sampah yang menumpuk sangat mengganggu, terlebih saat musim hujan. Musim hujan tuh baunya minta ampun. Kayaknya sih pernah kita bersurat udah lama, cuma agak kurang ditanggapin. Atau legal? Kayaknya sih ilegal. Kalau yang legal mah ya di sana di Bantar Gebang ya harapan kedepannya ya lebih, kalau memang dia bisa dihilangkan ya kita minta hilangkan.
Keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut sudah 10 tahun. Warga mencurigai perizinannya karena tak ada yang boleh masuk ke kawasan TPS selain truk pengangkut sampah. Meski telah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, namun tak direspon. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan orang melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Balai Kota Jakarta. Gubernur Pramono Anung memastikan perekrutan PPSU bersih dari pungutan liar maupun pengaruh orang dalam. Loket penerimaan surat dan barang di Balai Kota Jakarta didatangi ratusan pelamar calon petugas PPSU atau penanganan prasarana dan sarana umum. Para pelamar datang membawa berkas lamaran lengkap yang diserahkan langsung ke meja-meja yang telah disiapkan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Kalau kayak tahun ini di kelurahan nggak buka, langsung ke balai kotanya. Sudah dengar saya sih dari RT setempat gitu. Jadi langsung ke balai kota, nggak kelurahan. Katanya nanti diinfoin lagi via telepon atau via apa gitu. Rekrutmen petugas PPSU kali ini berbeda dari sebelumnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan proses rekrutmen tidak lagi dilakukan di kelurahan-kelurahan, melainkan di balai kota. Hal tersebut dilakukan untuk transparansi dan menghindari praktik pungutan liar maupun jalur orang dalam atau nepotisme. Bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Nantinya penetapan petugas PPSU juga harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Pegawai PPSU bertugas menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, lebih dari 55.000 calon mahasiswa mengikuti UTBK SNBP di pusat UTBK Universitas Indonesia. Dari sekitar 860.000 peserta memperebutkan hanya sekitar 259.000 kursi PTN. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di pusat UTBK UI diikuti 55.213 peserta. Peserta tersebar di kampus UI Depok, UI Salemba, Politeknik Negeri Jakarta, dan Polimedia. UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN dan SB Pusat Informasi Teknologi PTN. 9 lokasi di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, dan Natuna. UTBK berlangsung hingga 3 Mei. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.